Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1241. Tidak banyak. Hanya ada selusin yang tersisa dari yang kami bawa dari Amerika. Butler Yates berkeringat deras. Tanpa kekuatan tempur yang kuat, Yates Amerika akan kehilangan sumber kekuatan utama mereka di Bakhmut. Tentu saja, Tuan Ketiga Yates memahami hal ini. Dia mengerutkan kening, dan kemudian bertanya. Apakah kita tahu apa tujuan mereka? Butler Yates menjawab dengan gemetar. Saya pikir mereka mencoba memprovokasi Anda, Tuan Ketiga. Wajah Tuan Ketiga Yates berubah. Dia sombong, tapi dia tidak bodoh. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, tidak ada artinya jika seseorang kalah jumlah. Selain itu, Bakhmut adalah wilayah orang lain. Tuan Ketiga Yates menghela nafas. Kita tidak membawa cukup banyak orang, dan 2 juara tinju juga terbunuh. Jika tidak, mengapa keluarga Yates Amerika takut pada siapapun? Setelah merenung sejenak, Tuan Ketiga Yates akhirnya memerintahkan. Berkemaslah, kita akan meninggalkan Bakhmut untuk sementara. Kita akan kembali ke Texas untuk berkumpul kembali. Kita belum selesai dengan ini. Kita akan naik pesawat. Tidak, karena mereka sudah mengambil tindakan terhadap kita, kita akan keluar dengan perahu ke Hong Kong, lalu rute kembali ke Amerika. Tentu saja, Tuan Ketiga Yates berpengalaman dalam bidang pekerjaan ini. Orang-orang di Bakhmut mungkin tidak mengira bahwa Tuan Ketiga Yates yang galak itu sudah bersiap-siap untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Harvey menerima kabar bahwa Tuan Ketiga Yates akan pergi pada malam hari. Dia ingin datang dan pergi sesuka hatinya. Bagaimana dia melihat negara H? Karena dia sangat menyukai negara H, dia akan tinggal di sini selamanya. Harvey memberikan perintahnya, tertawa dingin. Dipahami. Tyson dengan cepat mundur untuk mengatur segalanya. Setengah jam kemudian, di pinggiran Bakhmut, Tuan Ketiga Yates dan Butler Yates membawa orang-orang mereka yang tersisa dan sedang meninggalkan distrik. Mereka mengemudi ke arah Hong Kong. Kita akhirnya keluar dari Bakhmut. Sialan Prince York itu. Dia memaksaku keluar dari Bakhmut untuk saat ini. Dia tidak datang ke gimnasium hari ini. Jika dia melakukannya, aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan dan kita tidak akan menghadapi banyak masalah ini. Ekspresi Tuan Ketiga Yates sangat buruk. Bagaimanapun juga, Bakhmut adalah wilayah Prince York. Pria itu berani membunuh penjaga yang dibawa oleh Tuan Ketiga Yates, bahkan setelah dia memenangkan pertempuran di atas ring. Prince York terlalu mendominasi, terlalu kejam. Tuan Ketiga Yates berpikir jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin mengalami kegagalan yang tidak terduga. Lain kali dia datang, dia akan membawa lebih banyak orang. Sky Corporation. Prince York. Aku akan mengingat semua yang kau lakukan. Aku akan membawa tentara American Delta Force ke sini. Aku ingin melihat siapa yang masih berani memprovokasiku ketika saatnya tiba. Tuan Ketiga Yates tertawa dingin. Dia sudah memikirkan banyak rencana yang akan dia lakukan di masa depan. Jika dia bisa kembali ke Amerika dan mengumpulkan kembali pasukannya, dia yakin dia bisa kembali ke Bakhmut dengan kuat. Tuan Ketiga, ada yang tidak beres. Butler Yates tidak berbagi kemudahan Tuan Ketiga Yates. Dia terus-menerus melihat kembali ke Bakhmut yang terang benderang, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Menculik Mandy adalah idenya. Tuan Ketiga Yates tidak mengetahuinya. Ketika mereka menerima kabar bahwa orang-orang yang menculik Mandy semuanya telah meninggal, Tuan Ketiga Yates hanya terkejut. Butler Yates, di sisi lain, sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa bahwa oposisi tidak akan menyerah begitu saja. Yakinlah, tidak ada yang bisa mengejar kita. Bahkan jika mereka bisa, siapa yang berani menghalangi jalan kita saat aku di sini? Tuan Ketiga Yates tertawa lagi, penuh percaya diri. Hahaha.
Tepat pada saat ini, pengemudi tiba-tiba menginjak rem. Mobil hampir terbalik. Bab 1242. Apa yang sedang terjadi? Apakah kau tidak tahu cara mengemudi? Aku akan membunuhmu. Butler Yates mendidih karena marah. Ekspresi tuan ketiga Yates mengerikan. Bagi pengemudi yang mengerem secara tiba-tiba, mereka yang tidak mengetahuinya mungkin berasumsi bahwa ada yang tidak beres. Apakah pengemudi ini tidak tahu bahwa dia mungkin menakut-nakuti seseorang sampai mati? Sopir itu menjawab dengan ekspresi mengerikan pada saat ini. Tuan ketiga, Butler, seseorang menghalangi jalan di depan. Apa? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Tuan ketiga Yates membuka jendela mobil dan melihat. Beberapa orang berjalan keluar dari balik penghalang jalan, dan yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Harvey. Itu kau pecundang. Apa yang kau inginkan? Tuan ketiga Yates menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu adalah Harvey. Saat ini, dia paling takut pada Prince York, bukan Harvey. Kau harus tinggal selamanya sejak kau datang ke Bakwood. Mengapa kau pergi? Harvey berkata dengan tenang, melipat tangannya. Sombong sekali. Hajar dia. Tuan ketiga Yates menunjukkan tatapan dingin. Dia tidak tahu bagaimana menantu yang menumpang ini tahu tentang kemana dia pergi, tetapi itu tidak menghentikannya untuk membiarkan orang lain mengambil tindakan. Penjaga keluarga Yates segera bergegas ke depan. Tyson, yang berdiri di belakang Harvey, melambaikan tangannya. Gangster dari jalanan kemudian muncul di sekelilingnya. Po. Penjaga keluarga Yates sangat kuat, tetapi dua kepalan tangan tidak lebih baik dari 4. Mereka semua tersingkir dalam sekejap. Tuan ketiga Yates dan Butler Yates menatap Harvey dan anak buahnya dengan tatapan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa menantu yang menumpang ini memiliki begitu banyak antek bersamanya? Melihat orang-orang di sekitarnya, tuan ketiga Yates memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya. Harvey, apa yang kau inginkan? Apa kau tidak tahu siapa aku? Harvey tertawa. Keluarga Yates memang cukup kuat di Amerika, tapi kau tidak akan bisa menandingi penduduk setempat, tidak peduli seberapa kuat kau. Selain itu, bagaimana keluarga kecil Yates bisa dianggap kuat? Tuan ketiga Yates memelototi Harvey. Kau harus tahu bahwa kami memiliki hubungan baik dengan pelatih kepala dari negaramu. Jika kau menyentuhku, pelatih kepala tidak akan memaafkanmu. Tyson tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata itu. Pelatih kepala, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengancammu menggunakan identitasmu sendiri. Wajah tuan ketiga Yates membeku ketika dia mendengar kata-kata Tyson. Dia menatap Harvey dengan ekspresi luar biasa di wajahnya dan bertanya dengan kasar. Pelatih kepala. Kau adalah pelatih kepala. Betul sekali. Harvey mengangguk. Ledakan. Tubuh tuan ketiga Yates bergetar, dan lututnya lemas sampai dia hampir berlutut. Dia akhirnya mengerti. Mengapa pelatih kepala membawa seseorang untuk mengatakan sesuatu seperti itu di perjamuan malam di manor keluarga Yates? Pelatih kepala mengatakan bahwa mereka sudah memberi keluarga Yates kesempatan, dan berharap mereka beruntung. Tuan ketiga Yates mengira bahwa pelatih kepala marah karena menantu yang menumpang, Harvey, menyebabkan keributan di mana-mana. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Harvey sendiri adalah pelatih kepala. Semuanya masuk akal sekarang. Karena dia benar-benar tiba di tempat kejadian, dan dia memberi keluarga kesempatan. Sayangnya, Yates tidak menghargainya. Benar, pelatih kepala juga memiliki identitas lain. Pangeran York dari Sky Corporation juga dia. Apa? Tuan ketiga Yates meringkuk ketakutan. Prince York adalah karakter yang sangat misterius. Banyak orang berspekulasi tentang identitas aslinya. Semua orang menebak-nebak mengapa pria ini berhak menjadi orang teratas di seluruh Southlight. Namun misteri itu kini terpecahkan. Harvey adalah pelatih kepala, dan dia juga Prince York sendiri. Tidak heran dia sangat tenang. Tidak heran dia tidak melihat Yates Bakwood sebagai apa-apa. Tidak heran Mandy terus-menerus bertemu dengan bangsawan di lingkaran bisnis.
Tidak heran dia berani menuntut Yates Amerika untuk berlutut dan meminta maaf di depan pintunya. Semuanya karena dia. Bab 1243. Keringat dingin menetes di wajah tuan ketiga Yates. Pada saat ini, dia tidak yakin ekspresi apa yang harus dibuat. Apa yang disebut kartu trufnya adalah lelucon di depan pria ini. Apapun yang dia katakan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tepat ketika kepala pelayannya di belakangnya mendengar bahwa Harvey adalah pelatih kepala dan Prince York sendiri, kepala pelayannya menjerit mengerikan dan berlutut di tanah dengan suara keras, dan langsung merendahkan diri. Dia berkomplot melawan istri pelatih kepala sendiri. Ini adalah dosa yang tidak pernah bisa dia hindari. Kepala pelatih. Aku buta akan fakta itu sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku akan memastikan untuk melakukan semua yang kamu minta dariku, dan memperlakukanmu dengan baik. Tuan ketiga Yates memasang ekspresi mengerikan di wajahnya, tapi dia mengerti batas kemampuannya. Dia menyerah saat dia tahu identitas Harvey. Harvey tertawa kecil. Tuan ketiga, kau adalah seorang profesional yang telah mengalahkan setiap lawan kuat di seluruh Amerika. Bagaimana kau bisa menyerah semudah itu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan apa? Tuan ketiga Yates bersukacita di dalam hatinya seolah-olah dia memiliki beberapa tebakan di belakang kepalanya. Wajah Harvey penuh dengan sarkasme. Aku mendengar bahwa selain seni konversi, kau tahu cara melakukan 5 pukulan petir. Aku ingin melihatnya. Heh. Tuan ketiga Yates sedikit membeku, lalu menunjukkan senyuman. Dia mengerti. Pelatih kepala kalah melawan seni konversi dan tidak yakin. Itulah sebabnya dia memblokir jalan tuan ketiga Yates, dia menginginkan pertandingan ulang. Dari segi otoritas, tuan ketiga Yates tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kepala pelatih. Tetapi jika kepala pelatih menginginkan pertarungan yang adil, maka dia sangat percaya diri dengan seni konversi dan 5 pukulan petirnya. Tanpa berpikir dua kali, tuan ketiga Yates, yang sebelumnya ketakutan, melontarkan senyum rendah hati kepada Harvey. Kepala pelatih. Sejujurnya, 5 pukulan petir terlalu kuat. Saya bahkan tidak bisa mengendalikannya sendiri jika saya menunjukkan gerakannya. Jika aku membunuh atau melukaimu karena itu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Tidak masalah. Jawab Harvey dengan tenang. Jika kau bisa mengalahkanku, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk pergi. Apakah kamu serius? Tuan ketiga Yates mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa dia akan mati dalam sekejap, tetapi kepala pelatih menantangnya untuk berduel. Tuan ketiga Yates tidak takut pada siapapun di atas ring. Kalau begitu aku akan berbagi pengalamanku denganmu, kepala pelatih. Master ketiga Yates segera memberi isyarat pada pose 5 pukulan petir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggerakkan ujung kaki kirinya di depannya, lalu mengulurkan tangan kanannya dan mengaitkan jarinya. Pose Tuan Yates ketiga sangat provokatif, mengumpulkan permusuhan. Harvey tersenyum dan berjalan ke depan, lalu dengan tenang berkata, "Silakan bergerak, Tuan ketiga. Aku menunggu." Kau. Tuan ketiga Yates sedikit marah. Dia sangat ketat dalam hal seni bela diri. Dia memberikan pose yang bagus untuk memberikan pertarungan yang bagus melawan kepala pelatih. Tapi sikap kepala pelatih membuat tuan ketiga Yates merasa seolah-olah dia tidak dihargai. Kepala pelatih, jangan salahkan aku ketika kamu yang mencari kematian. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kepala pelatih di negara H. Niat membunuh memenuhi tatapan tuan ketiga Yates. Dia segera bergegas menuju Harvey segera setelah dia memiringkan tubuhnya, dan terus mengayunkan tangan kanannya ke dada Harvey. 5 sambaran petir. Ambil ini. Dan ini. Dan ini. Tuan ketiga Yates terus mengayunkan tangan kanannya ke arah dada Harvey. Kebanggaan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia mendaratkan pukulan terakhirnya di Harvey, dan dia mengakhiri semuanya dengan desahan yang berlebihan. Bab 1244. Ini adalah 5 pukulan petir. Harvey terdiam.
Dia menegaskan sekali lagi bahwa Tuan Ketiga Yates benar-benar idiot. Tuan Ketiga Yates tercengang ketika dia melihat wajah bingung Harvey. Dia berteriak, "Tidak mungkin. Kamu setidaknya akan terluka parah jika terkena semua 5 pukulan petir. Aku akan memberimu yang lain. Ambil ini." Harvey menghela nafas, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya. Tamparan. Tamparannya membuat wajah Tuan Ketiga Yates jatuh ke tanah, terus berputar. Tuan Ketiga Yates tersandung dan bangkit, lalu bergegas ke depan dan mengayunkan tangannya sekali lagi. Mengubah. Tamparan. Harvey mengayunkan backhandnya dan membuat Tuan Ketiga Yates berputar di tempatnya. Tubuhnya terus berkedut tanpa henti. Aku tidak percaya ini. Langkah pembunuh. Ambil ini. Tamparan. Harvey memberikan tamparan lagi kepada Tuan Ketiga Yates, membanting kepala Yates ke tanah lebih keras kali ini. Matanya menghitam, mulutnya bengkak. Tuan Ketiga Yates berjuang untuk mengangkat kepalanya. Dia memandang Harvey sambil bergumam. Kau meluncurkan serangan mendadak. Aku terlalu ceroboh, aku tidak menghindarinya. Kepala pelatih, kau terlalu tidak bermoral. Aku harap kau tahu apa yang terbaik untukmu. Harvey terdiam. Keyakinan macam apa ini? Tuan Ketiga, tolong berhenti bicara. Tolong hentikan. Butler Yates merangkak ke Tuan Yates ketiga. Anda tidak bisa mengalahkan kepala pelatih. Tolong berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana aku tidak bisa mengalahkannya? Aku bisa mengalahkan banyak orang di levelnya di Amerika. Tuan Ketiga Yates memanjat, keengganan terlihat di wajahnya. Aku hanya ceroboh. Harvey menatap Tuan Ketiga Yates dengan senyum tipis. Kepala Butler Yates menjadi mati rasa karena semua gemetar. Tuan Ketiga, ini bukan tentang Anda yang ceroboh atau tidak. Kembali di Amerika, saya menyuap setiap lawan yang Anda kalahkan sebelum pertarungan dimulai. Anda tidak bisa mengalahkan pria ini. Ekspresi Tuan Ketiga Yates membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Seketika, dia menjadi lesu. Dia mengklaim bahwa dia telah mengalahkan setiap lawan yang kuat di seluruh Amerika dan bahwa dia dapat melewati oposisi apapun baik di Chinatown atau di Liga Pertarungan. Tapi sekarang, Butler Yates memberitahunya bahwa kemenangannya sebelumnya adalah karena suap. Tuan Ketiga Yates merasa semua kepercayaannya telah runtuh. Gedebuk. Lutut Tuan Ketiga Yates menyerah padanya. Pada saat ini, dia berlutut di tanah. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar. Mustahil. Ini tidak mungkin. Orang yang mengajariku seni konversi dan 5 pukulan petir dapat dengan mudah membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan. Itu nyata. Dia. Melihat Tuan Ketiga Yates menjadi gila, Harvey berbalik. Cari tempat untuk menguburnya. Ah iya. Tulis Tuan Ketiga Yates, Tuan seni bela diri di makamnya. Yakinlah, kepala pelatih. Saya akan menemukan Tuan Ketiga Yates tempat pemakaman yang bagus. Tyson tertawa ketika dia melangkah maju. Bang! Kepala Tuan Ketiga Yates jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin seorang pahlawan seperti dia bisa tercengang oleh sesuatu yang signifikan seperti itu? Dia hanya berpura-pura menjadi gila. Sebenarnya, dia ingin menghindari penghakiman. Dia tidak mengharapkan Harvey untuk melihat langsung melalui tindakannya. Dia bahkan tidak diberi satu kesempatan pun. Kotoran. Itu semua karena kau. Tuan Ketiga Yates segera menerkam dan mencekik leher Butler Yates. Jika bukan karena kotoran ini yang terus-menerus membodohinya, dia mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Tyson dan anak buahnya menyaksikan pertempuran udara saat mereka diam-diam menyiapkan sekop. Saat orang-orang bodoh ini memaksakan tangan mereka pada istri kepala pelatih, nasib mereka telah disegel. Bab 1245. Kembali ke Gardens Residence, suara pembicaraan terdengar dari dalam. Cynthia dan orang tuanya telah kembali dari Universitas Mordu. Cynthia segera mengeluarkan jas tepat ketika Harvey mendorong pintu. Kakak ipar, cepatlah berdandan. Seorang guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Universitas Mordu akan segera mewawancaraiku.
Berdandan rapi dan perlakukan dia dengan baik. Harvey menyapa Lilian dan Simon, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu pergi ke Universitas Mordu setelah mencari selama ini. Kami melakukannya, tetapi persyaratan untuk universitas terlalu tinggi. Ketika aku melamar, mereka mengatakan bahwa mereka akan mengirim seorang guru untuk mewawancaraiku. Kakak ipar, kakakku sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia mengabaikanku. Aku akan menyerahkan ini padamu. Harvey tertawa kecil. Dia tidak punya niat untuk menolak Cynthia. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar baginya. Keluarga akhirnya memutuskan untuk membiarkan Harvey terhubung dengan guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Universitas Mordu. Tidak lama kemudian, Harvey pergi ke hotel tempat dia dan gurunya setuju untuk bertemu. Itu kamu, Harvey. Guru berjalan ke depan menilai Harvey dengan ekspresi bingung. Harvey melihat lebih dekat dan kemudian ingat. Guru cantik di depannya adalah asisten guru di masa kuliahnya, Sasha Larson. Dia bukan orang yang baik. Ketika Harvey masih di universitas, dia mencoba merayu Harvey namun dia bisa ketika dia mendengar dari seseorang bahwa dia adalah pewaris kaya. Setelah dia menolaknya, dia mulai menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa Harvey adalah bajingan. Harvey meminta universitas untuk mengeluarkannya karena dia terlalu malas untuk berurusan dengannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa asisten guru yang dikeluarkan berubah menjadi orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran Universitas Mordu. Melihat Harvey, wajah cantik Sasha berubah menjadi ekspresi bingung. Dia bahkan menggertakkan giginya. Setelah dikeluarkan dari sekolah karena Harvey, Sasha hanyut ke Mordu dan berhasil mendapatkan posisinya saat ini di Universitas Mordu setelah mempelajari beberapa trik dan tidur dengan cukup banyak pria. Dia telah menjalani hidup dengan berenang menggunakan kecantikannya yang menakjubkan, sampai-sampai dia mendapatkan kursi guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Penampilannya mempesona, auranya mempesona. Cukup banyak pria yang mengejarnya di Mordu, dan ahli waris yang kaya secara alami disertakan. Kali ini, dia bertanggung jawab atas pendaftaran Universitas Mordu di Bakut. Dia juga bertanggung jawab untuk mewawancarai Cynthia. Bagaimanapun, dia mencoba mendapatkan uang untuk mendapatkan operasi perbaikan di Island Nation. Ketika dia selesai dengan operasi, dia bisa kembali ke negaranya dan menikah dengan pria yang jujur. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengetahui rahasia masa lalunya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey, dari semua orang, akan menjadi wali Cynthia. Pada saat ini, Sasha tidak menginginkan uang. Dia ingin balas dendam. Di matanya, Harvey telah mengubahnya menjadi orang buangan sosial. Jika dia menerimanya saat itu, dia akan menikah dengan keluarga kaya. Mengapa dia harus membuang begitu banyak usaha? Nyonya Larson, ini Harvey. Dia juga pria yang ditugaskan untukmu hari ini. Kata Cynthia dengan hormat. Sasha adalah orang yang memiliki keputusan akhir tentang apakah Cynthia akan mendapatkan kursi di Universitas Mordu, atau tidak. Sasha memasang ekspresi bangga dan mulai membicarakan Cynthia. Cynthia, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Wawancara adalah hal yang sangat penting. Kamu harus menugaskan orang yang paling mapan di keluargamu untuk berbicara denganku. Siapa dia? Apakah dia bahkan memiliki hak untuk mewakili keluargamu?